نبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang tentunya kita yakini amat penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan barakahnya, penuh dengan taufik, hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah perkumpulan kita yang seperti ini adalah memang perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang insyaallah mendapatkan daripada keridhoannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di 2 minggu yang lalu kita sudah mengkaji daripada sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kudrahnya dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya kudrah, fungsi daripada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrahnya ini, Allah Subhanahu wa taala mengadakan, menciptakan juga mentiadakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana juga kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya sebagian pendapat daripada ulama ahlus sunnah, termasuk daripada al-Imamul Asy'ari, yang mana di sini beliau berpendapat bahwasannya di dalam sifat kudrah, fungsinya itu Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dan mengadakan makhluk yang Allah inginkan, tidak mentiadakan. Itu sebagian pendapat, termasuk daripada pendapatnya al-Imamul Asy'ari. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena pendapat beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mentiadakan makhluknya Allah, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, tidak. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mentiadakan itu makhluk, Allah hanya menstop daripada suplai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk tersebut. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwasannya kita ini bisa masih hidup tentunya dengan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita punya jantung itu masih berdetak, kita masih bisa menghirup daripada udara, kita masih bisa bernapas. Setiap daripada detakan jantung ataupun hembusan napas kita berulang-ulang itu adalah nikmat yang baru. Bukan nikmat yang sudah ada, bukan. Kita napas sekarang itu nikmat. Sedetik lagi kita napas itu nikmat yang baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini tidak ada, pendapat dari Imamul Asy'ari, bukannya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrah ini menciptakan kematian kemudian kita tidak ada, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menstop daripada suplai nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dahulu Allah berikan kepada kita nafas. Kalau Allah pengen kita tiada, dengan apa? Udah Allah stop. Pada saat itu kita sudah tidak bisa bernapas lagi. Dengan Allah menstop nikmat itu, maka kita mati. Maka kita mati, kita sudah tidak ada. Makanya itu orang itu bisa disebut hidup. Orang itu bisa disebut haya. Itu kalau sekiranya ada tanda-tanda kehidupan, baru orang itu bisa disebut haya, hidup. Makanya salah satu sifatnya Allah itu harus ada hayah dulu. Allah itu maha hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya tidak disifati dengan sifat haya, maka Allah tidak bisa dimasuki dengan sifat-sifat kudrah, nggak ada sifat iradahnya, nggak ada sifat ilimnya,
nggak ada sifat sama basarnya, kalamnya nggak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak haya. Makanya haya itu adalah sifat yang mana dengan sifat haya tersebut sifat-sifat yang lain bisa dimasukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita. Kita ini dikatakan hidup karena kita apa? Kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, jantung ini bisa berdetak, itu adalah tanda-tanda daripada kehidupan. Nah, di dalam sifat kudrah tadi, fungsi daripada sifat kudrah tadi, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mentiadakan makhluk. Nah, di dalam sifat yang ma'ani, sifat kudrah ini kan termasuk daripada sifat ma'ani. Dan dari semua daripada sifat-sifat ma'ani selain daripada haya, itu semuanya mempunyai ta'alluq, mempunyai hubungan. Sifat ma'ani atau sifat kerja tadi seperti kudro, irada, ilim, sama, basar, kalam, itu semuanya mempunyai ta'alluq, mempunyai hubungan. Adapun sifat kudroh ini mempunyai hubungan hanya dengan sesuatu hal yang mungkin saja. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudroh, dan sifat kudroh ini hanya berlaku kepada sesuatu hal yang mungkin. Sesuatu hal yang jaiz, tidak berlaku kepada sesuatu hal yang wajib, juga tidak berlaku dengan sesuatu hal yang mustahil. Sifat kudrah itu hanya berlaku kepada sesuatu hal yang mungkin, sesuatu hal yang jaiz. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mungkin saja bisa untuk mengadakan anak, atau bisa saja untuk tidak mengadakan anak. Mengadakannya saya ini adalah sesuatu hal yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kudrah hanya berhubungan dengan sesuatu hal yang jaiz, tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang wajib, juga tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang mustahil. Kalau sekiranya sesuatu hal kudrah ini berhubungan dengan sesuatu hal yang wajib, wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu hal yang sudah harus ada. Itu namanya wajib. Ketika kudrah berhubungan dengan sesuatu hal yang sudah sepatutnya ada, maka itu dinamakan dalam istilah bahasa Arab tahsilul hasil, sia-sia baik. Enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Sedangkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hal kecuali di situ pasti ada hikmahnya. Ketika kudrah berkaitan dengan sesuatu hal yang wajib, maka tahsilul hasil, sia-sia. Dia ini memang sudah harus ada. Kenapa harus ada hubungan dengan kudrah? Makanya kudrah tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang wajib. Juga kudrah tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang mustahil. Apa sesuatu hal yang mustahil? Misalnya Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tunggal, baik daripada zatnya, baik daripada sifatnya, baik daripada af'alnya. Allah Subhanahu wa taala itu semuanya tunggal. Makanya kalau kita baca sekarang ini ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu bukan sifat yang berbeda dengan sifat ma'ani, bukan. Sifat maknawiyah itu adalah sifat yang sama seperti dengan sifat ma'ani. Karena Allah mempunyai sifat kudrah, maka Allah Subhanahu wa taala qadir. Allah itu maha kuasa. Kalau dalam bahasa Arab cuma talazumnya saja. Bukan sifat yang baru. Makanya di dalam sifat-sifatnya Allah itu enggak ta'addud, enggak berjumlah. Zatnya Allah enggak ta'addud, af'alnya Allah itu enggak ada yang ta'addud. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya dengan sifat kudrahnya mengadakan satu lagi orang yang kita katakan itu Tuhan juga, maka itu adalah sesuatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu malah kita tidak menyempurnakan atau tidak mentanzih Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Maka sifat kudrah hanya berta'alluq dengan sesuatu hal yang jaiz, hanya berhubungan dengan sesuatu hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala,
tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang wajib, juga tidak berhubungan dengan sesuatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan sifat qudrah. Ada lagi misalnya hubungannya ada lagi, ya, tapi nanti bingung seperti yang ditanyakan oleh Bapak Parman kemarin itu. Ada yang namanya kalau sifat qudrah malah hubungannya bagiannya itu bukan 3 lagi, bagiannya itu ada 7. Ada ta'alluq soluhiyun qadimun, ada ta'alluq tanjiziyun hadisun, ada ta'alluqul ghabdah. Ada namanya ta'alluqul ghabdah. Ini semua yang berkaitan dengan sifat qudrah. Yang berkaitan dengan sifat qudrah. Tapi tadi takutnya kalau kita jelaskan panjang-panjang nanti takutnya kita bingung nanti malah kita bingung. Ini cuman hanya ini saja. Saya berikan gambaran secara mudah, secara gamblang saja. Misalnya ta'alluq soluhi qadim. Soluhi itu apa? Soluhi itu adalah kepatutan, kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman qadim untuk Allah Subhanahu wa taala mengadakan atau tidak mengadakan itu makhluk. Itu namanya soluhiyun qadim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ada paksaan untuk mengadakan atau mentiadakan ini makhluk. Kepatutan dan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ini ada atau untuk ini tidak ada. Ketika kelayakan dan kepatutan itu Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah keputusan bahwasannya ini bagi Allah ini ada, maka ini namanya tanjizi. Nah, tanjizi itu ada 2 lagi. Ada tanjizi qadim, ada tanjizi hadis. Panjang lagi nanti Pak. Panjang lagi. Yang penting inilah kita tahu sajalah fungsinya. Qudrah itu seperti ini. Enggak perlu kita panjang-panjangilah lagi. Kemudian setelah kita mempelajari daripada sifat qudrah ini, dan tentunya sifat qudrah itu ada bukti. Kalau dalam syariat itu bukti itu kan ada banyak sebenarnya. Ada bukti secara akal, ada juga bukti secara nagli, baik itu daripada Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilm, sifat haya, itu buktinya itu bukan hanya daripada Al-Quran saja, tapi secara akal pun sifat-sifat ini ada buktinya. Makanya tadi ulama ahlu sunnah wal jamaah itu berbeda pendapat. Ada namanya al-maturidiyah, ada namanya al-asy'ariyah. Di sini al-maturidiyah dan asy'ariyah itu berbeda pendapat. Kita tahu sebelum diutusnya Nabi itu ada zaman disebut dengan zaman apa namanya? Kalau ada masa nih, Nabi nggak diutus oleh Allah di masa tersebut. Habis itu 40 tahun, 100 tahun baru diutus Nabi. Nah, masa sebelum diutusnya Nabi itu masa namanya masa apa namanya? Ada yang tahu enggak? Orang yang seperti itu dikatakan orang apa? Ini diutus Nabi, habis diutus Nabi, Nabinya Allah cabut nyawanya, nggak ada Nabi lagi sampai 40 tahun baru muncul Nabi lagi. Nah, dalam masa jangka 40 tahun ini disebut masa apa itu namanya? Ahlul fatrah. Itu namanya ahlul fatrah. Fatrah itu di masa di situ memang Allah Subhanahu wa taala tidak utus lagi nabi, Allah tidak utus nabi. Kemudian baru Allah munculkan lagi nabi. Itu namanya ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah ini kan di dalam keimanannya mereka tidak diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ahlul fatrah. Nah, di sini karena bukti daripada qudrah, iradah, ilm dan hayah itu juga bisa ditentukan dengan akal, bukan hanya ditentukan dengan Al-Quran ataupun hadis, maka setengah daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti al-maturidiyah
Dan orang-orang Mu'tazilah mereka berpendapat bahwasannya orang-orang yang ada di zaman fatrah tersebut atau tidak adanya nabi pada saat itu atau tidak ada ulama orang yang berilmu mengajarkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, maka di situ mereka tetap wajib beriman kepada Allah. Kenapa mereka wajib beriman kepada Allah? Karena dalil-dalil ataupun bukti-bukti tentang kudrah, iradah, ilim dan hayah itu bisa ditentukan secara akal. Tidak hanya ditentukan secara Al-Quran saja ataupun hadis atau dengan petunjuknya Nabi atau petunjuknya ulama. Ini hanya sekedar pendapat setengah daripada ulamanya Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Tapi tetap pendapat yang kuat menurut kita bahwasannya ketika di tempat tersebut tidak dikenai oleh ajaran-ajaran Islam atau tidak dimasuki oleh ulama-ulama yang mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang Nabi, mengenalkan tentang sholat dan yang lainnya, maka orang yang hidup di tempat dan di masa tersebut tidak dikenakan tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian setelah gudrah ada namanya iradah. Setelah gudrah itu ada namanya iradah. Iradah adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keinginannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu itu tidak ada istilahnya maslahat yang kembali kepada Allah. Berbeda dengan pendapatnya Wahabi, bahwasannya Allah itu mengadakan makhluk, tujuannya apa? Tujuannya itu ada maslahat yang kembali kepada Allah. Itu pendapatnya Wahabi. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Allah Subhanahu wa taala berkeinginan misalnya untuk mengadakan kita, itu sama sekali tidak ada maslahat yang kembali kepada Allah. Kalau sekiranya kita nyatakan dengan adanya kita ini ada maslahat kebaikan yang kembali kepada Allah, maka di situ kita menggores kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah butuh kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu sifatnya qaimun binafsihi. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan makhluk. Ahdatsahu la lihtiyajil ila. Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita bukan untuk dikatakan Allah itu Tuhan, tidak. Adanya kita atau tidak adanya kita, ya Allah itu tetap Allah. Makanya tidak ada sama sekali maslahat ketika Allah mengadakan atau tidak mengadakan kita, tidak ada sama sekali maslahat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah untuk mengadakan atau tidak mengadakan kita itu tidak ada maslahatnya, tapi ada hikmahnya, yang mana hikmahnya ini kembali kepada kita sendiri. Hikmah, ada hikmahnya, tapi tidak ada maslahat yang kembali kepada Allah. Hikmah yang kembali kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah sama seperti kudrah. Hubungannya iradah hanya dengan sesuatu hal yang jaiz saja. Tidak ada hubungannya iradah kepada sesuatu hal yang wajib atau kepada sesuatu hal yang mustahil. Iradah hanya berhubungan dengan hal-hal yang jaiz, tidak berhubungan dengan hal-hal yang wajib ataupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hubungannya iradah itu terkait dengan tiga hal tadi, soluhiyun qadim, tanjiziyun qadim, tanjiziyun hadis. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kepatutan, kelayakan, bahwasannya Allah mempunyai keinginan, bisa saja Allah pengen jadikan misalnya saya ini harusnya warnanya nanti bisa hitam, warnanya bisa coklat, warnanya bisa putih. Itu kepatutan, kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan saya seperti itu. Allah bisa berkeinginan untuk jadikan saya ada, bisa berkeinginan untuk jadikan saya itu tidak ada. Itu namanya hubungan yang dinamakan dengan soluhiyun qadim.
Kepatutan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai keinginan untuk mentiadakan atau tidak mentiadakan makhluk. Untuk membuat ini makhluk ini pendek ataupun panjang. Untuk membuat makhluk ini hitam ataupun coklat. Untuk membuat makhluk ini berilmu ataupun tidak berilmu. Untuk membuat ini makhluk ini baik ataupun tidak baik. Itu cuman kepatutan saja, kelayakan bagi Allah. Ketika keinginan itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengadakan makhluk yang namanya misalnya saya, maka kepatutan tersebut berubah menjadi yang dinamakan dengan soluhi, berubah menjadi tanjizi. Itu namanya tanjiziyun qadim. Saya ini sudah ditetapkan oleh Allah semenjak zaman azali bahwasannya saya ini ada dan bakal nama saya seperti ini, dan saya ini bentuknya bakal seperti ini. Tapi waktu tibanya saya itu belum ada. Waktu tibanya saya belum ada. Cuman ketetapannya aja bagi Allah bahwasannya saya ini ada. Nah, ketika saya lahir misalnya di tahun-tahun saya lahir, nah itu dinamakan dengan tanjiziyun hadis. Saya ini udah muncul lahir di tahun ini, di tanggal ini, nanti saya nanti akan seperti ini, badannya seperti ini, tinggalnya di sini dan yang lainnya. Itu hanya sekedar pemahaman saja ya sedikit. Al-irada, al-irada itu sama, seperti kudrah. Al-irada sama seperti kudrah, hanya berhubungan dengan sesuatu hal yang jaiz dan mempunyai bukti secara akal juga bukti secara nagli, baik itu daripada Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kesembilan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ilim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan tentunya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pengetahuan makhluk. Pengetahuan Allah itu berbeda dengan pengetahuan makhluk. Seperti misalnya kita tahu bahwasannya manusia. Yang kita tahu manusia apa? Yang kita tahu, oh manusia ini bisa berpikir, manusia ini mempunyai perasaan, oh manusia ini bisa merasakan, oh manusia ini bisa bergerak, manusia ini bisa mencium. Tapi hakikatnya daripada manusia kita semua nggak ada yang tahu. Coba tanya satu-satu. Siapa yang tahu, siapa yang bisa mendefinisikan manusia secara hakikatnya siapa? Nggak ada. Nggak ada yang tahu, bahkan ulama-ulama ahlil manatik ke ulama-ulama mantik. Ketika ditanya apa itu manusia, ulama mantik cuma mengatakan manusia itu adalah hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang natik, yang bisa berbicara. Itu hanya sekelumit daripada contohnya manusia saja, tapi tidak mendefinisikan secara hakikatnya manusia itu apa. Maka yang tahu daripada hakikatnya manusia secara kulli, secara juz'i, menyeluruh ataupun secara global, itu hakikatnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengetahuan kita tentunya berbeda dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan kita didahului dengan ketidaktahuan, kemudian kita baru tahu. Berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal, semuanya terbuka bagi Allah tanpa didahului dengan sesuatu hal yang Allah tidak tahu, atau sesuatu hal yang samar, atau sesuatu hal yang kira-kira itu nggak ada bagi Allah. Allah itu tahu semua. Secara global, secara perinci itu Allah tahu. Di sini berbeda pendapat nanti. Ada ulama-ulama al-falasafah yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui dengan sesuatu hal yang perinci. Hati-hati, itu bisa kufur. Orang seperti itu yang mengatakan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebatas hal-hal yang global saja, tapi tidak hal-hal yang perinci. Seperti orang-orang al-falasafah, filosof itu, mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengetahui segala hal yang global saja, tapi tidak terperinci. Maka itu bisa menjadikan mereka itu kafir. Allah semuanya tahu. Allah tahu semua, yan kasif inkisyafan tamat. Pengetahuan Allah itu sudah
Innallaha ahata kulla syai'in ilma. Allah menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Sesuatu hal yang ada atau sesuatu hal yang tidak ada tapi bisa disebut, itu Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya disebut apa itu ilm? Al ilmu sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala ya'lamu bihal asya. Ilmu itu adalah sifat yang qadimah, qaimatun bizatihi, yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu biha, dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahui al asya'a, segala sesuatu. Dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Makanya di sini disebut di dalam kitab Tuhfatul Murid, mendefinisikan tentang ilmu juga disebut sama beliau. Apa itu? Ilmu itu adalah sifatun azaliyatun muta'alliqatun bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat ala wajhil ihatati ala ma hiya bihi min ghairi sabqi khafa. Ilmu itu adalah sifat yang azali, yang berhubungan dengan semua hal yang wajib, berhubungan dengan semua hal yang jaiz, yang berhubungan dengan semua hal yang mustahil, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal ini. Min ghairi sabqi khafa, tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Allah semua kuasai itu semua tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Allah tahu semua sudah. Tanpa diketahui dengan apa? Tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Kalau didahului dengan ketidaktahuan, maka Allah Subhanahu wa taala pernah jahil berarti. Pernah tidak tahu, maka tidak mungkin itu bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sifat ilmu ini berhubungan dengan tiga. Sifat ilmu berhubungan dengan segala hal yang wajib, berhubungan dengan segala hal yang jaiz, berhubungan dengan segala hal yang mustahil. Ini sifat ilmu, berbeda dengan sifat qudro sama iradat tadi. Sifat qudro hanya berhubungan dengan sesuatu hal yang mungkin bagi Allah. Sifat iradah juga sama, akan tetapi sifat ilmu itu berhubungan dengan mustahilat, al-jaizat, al-wajibat fi haqqihi ta'ala. Dan sifat ilmu hanya berhubungan dengan ta'alluq tanjizi qadim. Dia tidak ada soluhi qadimnya, tidak ada tanjizi hadisnya juga tidak ada. Sifat ilmu hanya berhubungan dengan tanjizi qadim. Karena kalau sifat ilmu berhubungan dengan soluhi qadim atau tanjizi hadis, maka di situ mengharuskan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu dulu baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka itu tidak boleh bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita meyakini bahwasannya ya'lamul maula al-asya azalan ijmalan wa tafsilan. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, baik secara global, baik secara perinci, sejak zaman azal. Itu sudah kita meyakini tersebut. Berbeda dengan al-falasafat. Sini sebutin. Wa kaffaratil falasafatu haitsu ankaru ilmahu ta'ala bil juz'iyat kama kaffarat bi inkari huduthil alam wa hasyril ajsad. Orang-orang ahli filosof itu mereka mengingkari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu hal yang perinci, mereka ingkari. Mereka mengingkari juga bahwasannya alam ini adalah sesuatu hal yang baru, mereka ingkari. Mereka mengingkari juga bahwasannya nanti
di hari kiamat itu ada namanya Yaumul Mahsyar, hari kebangkitan yang semuanya kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini sesuatu hal, tiga hal ini yang tidak diyakini orang-orang ahli filosof. Orang-orang filsafat itu mereka tidak meyakini tiga hal ini. Mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu hal yang global, sesuatu hal yang perinci. Mereka tidak meyakini ada bahwasannya alam semesta ini adalah sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang diadakan. Kita kan meyakini bahwasannya alam ini hadis, baru. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu baru berarti harus ada yang mengadakan. Yang mengadakan ini alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahli falsafat dia tidak meyakini itu. Dia tidak meyakini bahwasannya alam semesta ini adalah sesuatu hal yang baru. Mereka tidak meyakini itu yang kedua. Yang ketiga, mereka tidak meyakini nanti akan ada hari yang dinamakan dengan Hasyrul Ajsad. Kebangkitan daripada jasad-jasad ini dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Mereka tidak meyakini itu. Tapi kita meyakini itu semua. Kita ini semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kita telanjang nantinya semuanya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana di situ kita semua akan akan mendapatkan daripada cobaan-cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar tersebut, daripada panasnya matahari yang begitu dekatnya dengan kita, bahkan jaraknya mungkin berapa jengkal saja, yang mana semua kita itu akan tenggelam dengan keringat-keringatnya kita sendiri, yang bisa menyelamatkan kita tadi syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan pengetahuan ataupun ilm di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak dikatakan pengetahuan ini Allah dapatkan dengan mencari, tidak. Berbeda dengan pengetahuannya kita. Kita ini bisa tahu kenapa? Karena kita belajar. Kita bisa tahu kenapa? Karena kita berpikir. Kita bisa tahu kenapa? Karena kita ada dalilnya, ada buktinya, maka kita bisa tahu bahwasannya misalnya ini kitab halamannya seperti ini, tulisannya seperti ini, judulnya seperti ini. Berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah itu tidak didapat dengan kita mencari, tidak, atau disebut dengan ilm kasbi. Ilm itu kan ada banyak. Ada ilm itu ada dua, ada ilmun kasbiyun, ada ilmun laduni. Kalau ilm kasbi itu ilmu yang kita cari dengan kita berpikir, dengan kita beristidlal, kita mencari bukti-bukti bahwasannya ini seperti ini jadinya seperti ini jadi seperti itu. Itu namanya ilmu kasbi. Ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni tadi ilmu yang kita dapatkan langsung tanpa kita berpikir, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan Allah. Itu namanya ilmu laduni. Nah, ilmunya Allah itu tidak dengan ilmunya kasbi, tidak dengan ilmu yang dicari. Makanya di sini apa dalilnya? Qala ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alim. Allah Maha tahu. Syai' ini menurut istilah ulama tafsir, syai' ini bisa sesuatu hal yang ada, bisa juga sesuatu hal yang tidak ada tapi bisa disebut. Jadi lebih global, lebih umum. Allah itu tahu. Baik sesuatu hal itu ada atau sesuatu hal itu tidak ada, Allah itu tahu. Semuanya Allah tahu. Wa qala ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai mafatih, kunci-kunci al-ghaib, sesuatu hal yang gaib. La ya'lamuha illahu. Yang mana yang gaib ini tidak diketahui kecuali Allah. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di daratan, Allah tahu. Apa yang ada di laut juga Allah tahu.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh daripada daun kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidaklah ada satu biji di kegelapan bumi yang tumbuh ataupun ada kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah sesuatu hal yang basah atau sesuatu hal yang kering kecuali itu semua Allah tahu dan itu sudah terletak di dalam Lauhil Mahfuz. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang selalu dibisikkan di dalam hatinya manusia. Itu Allah tahu. Apa yang terbesit di dalam hati kita itu pun Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat dengan manusia tersebut min hablil warid, daripada urat nadinya ataupun urat lehernya. Itu Allah itu lebih dekat dengan kita. Maksudnya Allah itu tahu semua. Apapun yang kita lakukan, daripada gerakan kita, yang kita pikirkan, yang terbesit di dalam hati kita, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir al-haya. Al-haya. Al-haya ataupun hidup adalah sebuah sifat, sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala tusahhih lahul ittisaf bil qudrah wal iradati wal ilmi was sam'i wal basari wal kalam. Apa itu sifat haya itu apa? Haya itu adalah sifat yang qadimah, yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sifat haya ini Allah Subhanahu wa taala bisa dilekatkan dengan sifat ilmu, dengan sifat qudrah, dengan sifat iradah, dengan sifat kalam, dengan sifat sama, dan juga dengan sifat basar. Itu saja. Kalau sekiranya tidak ada kehidupan, maka tidak layak untuk disifati dengan qudrah. Tidak bisa untuk disifati dengan iradah. Tidak bisa disifati dengan sama, basar, kalam. Maka haya ini adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh zatnya Allah, sehingga sifat-sifat yang lain itu bisa melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma tabatat lahu hadhihi sifat. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hidup, maka tidak bisa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tadi. Makanya sifat haya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa untuk disifati dengan sifat-sifat tadi. Qudrah, iradah, sama, basar, kalam, sama ilm. Kalau tidak ada haya, maka tidak bisa disifati dengan hal-hal yang seperti itu. Kita saja kita. Kita ini kan bisa dikatakan hidupnya seperti itu. Karena kita ini ada sama, penglihatan, ada pendengaran, ada ilmunya, ada keinginannya, ada kehendaknya, maka kita bisa dikatakan hidup. Kalau sesuatu hal yang seperti meja, nggak bisa, dia tidak dikatakan sesuatu hal yang hidup. Dia nggak bisa berpikir, dia nggak bisa berkeinginan, dia tidak bisa mengetahui apa dinding dan yang lainnya, bangunan-bangunan ini tidak disebut dengan sesuatu hal yang haya. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, alladzi la yamut, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kekal, tidak mungkin mati. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan Allah.
fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan secara ikhlas. Mukhlisin, ya, kita menyembah Allah itu harus ikhlas. Tidak boleh kita menyembah Allah tujuan kita untuk mendapatkan pujian ataupun penghormatan daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Anat, ini semua wajah, semua muka tertunduk nanti di hari kiamat kelak lil hayyil qayyum, pada zat yang maha hidup, al qayyum, zat yang maha berdikari sendiri, tidak membutuhkan daripada bantuan makhluk sama sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, yang mana insya Allah akan kita lanjutkan lagi sifat sama, sifat basar, juga sifat kalam. Kalau sifat sama, sifat basar itu simpel. Yang perlu kita perincikan nanti adalah sifat kalam. Karena kalam ini banyak sekali kaitannya. Banyak sekali hal yang mungkin perlu kita jelaskan. Seperti kalamullah di dalam Al-Quran itu bagaimana sifatnya. Seperti perkataan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Itu bagaimana bentuk kalamnya, seperti apa? Maka banyak sekali hal-hal yang syubhat yang bisa menyeret orang kepada kekufuran di dalam mereka mendefinisikan tentang kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalam ini nanti akan kita jelaskan secara terpisah. Khusus di dalam babul kalam yang mungkin sedikit akan kita bahas agak lebar. Hal-hal yang patut, yang penting untuk kita ketahui agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu hal yang seharusnya tidak kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa dapat kita jelaskan.